Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Selamat berbahagia. Mudah-mudahan ikhwan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan atau menyampaikan sebuah konten tentang budidaya ulat Hongkong secara sederhana. Nah, mudah-mudahan ibu bapak di rumah masing-masing bisa menyimak dengan seksama. Tayangan ini mudah-mudahan menjadi satu konten pengetahuan dan juga konten hiburan bagi Anda yang gemar menambah wawasan. Dimana budidaya ulat Hongkong ini banyak diminati hasil produksinya oleh teman-teman kita yang beternak atau memiliki piaraan burung-burung kicauan, ataupun bisa untuk makanan ikan dan juga bisa untuk makanan lele dan jenis lainnya yang bisa mengkonsumsi daging atau membutuhkan protein tingkat tinggi, karena memang dari ulat ini tingkat kadar protein yang dikandung daripada ulat ini cukup tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan dan juga perkembangan budidaya burung dan lainnya yang memang burung atau unggas tersebut doyan atau terbiasa mengkonsumsi ulat atau daging. Baik, di hadapan saya ada seorang petani pembudidaya ulat Hongkong, namanya Pak Nopi. Ini dari Ciamis bagian utara ya Pak ya, Kecamatan Panawangan. Baik, saya kenalkan beliau karena ini adalah guru saya dalam budidaya ulat. Saya berteman dengan beliau pada budidaya unggas. Kali ini saya akan mengambil pelajaran, belajar dari Bapak Nopi tentang budidaya ulat Hongkong, karena beliau adalah merupakan pengrajin ulat Hongkong, di mana hasil dari budidaya ini banyak diminati oleh teman-teman kita yang jualan ulat Hongkong di toko-toko makanan burung. Ada juga yang untuk mancing mania. Nah, ini usaha sampingan Pak Nopi sebagai tambahan daripada industri rumah tangganya, dan alhamdulillah walaupun tidak besar tapi ini cukup memberikan dukungan terhadap ekonomi keluarga. Ini ada beberapa langkah kawan tentang budidaya ulat Hongkong. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah rak-rak seperti ini ya. Nah, seperti ini rak-rak, nanti akan saya jelaskan. Ini fungsi dan kegunaannya. Juga ini kandang. Kandang ini adalah kandang ram berlobang paling kecil. Tujuannya adalah menyelamatkan telur dan kepompong, juga indukan seperti ini. Intinya untuk mengisolasi industri kita dari gangguan predator pemangsa. Dimana untuk budidaya ulat Hongkong ini pemangsanya satu adalah semut, tikus, juga semut, tikus, cecak, terus toke dan lainnya. Kadal juga ya termasuk. Nah, maka dikerangkeng seperti ini supaya aman. Untuk kaki-kakinya pakai cairan oli atau air biasa saja supaya tidak menjadi rayapan untuk semut, karena semut juga merupakan predator pengganggu budidaya ini. Oke, semuanya seperti itu. Ini juga yang lemari seperti itu. Kenapa ini pakai lemari? Ini hanya memanfaatkan benda yang ada saja Pak ya, bukan khusus harus lemari, supaya tidak ada tikus seperti itu. Ini tempatnya cukup sederhana sekali. Nah, langkah pertama yang perlu dipersiapkan adalah dari mana Pak Nopi? Boleh dijelaskan? Oke, kita dari awal harus punya salon indukan. Nah ini adalah ulat dewasa ya. Ulat dewasa pada wadah ini dikhususkan untuk dijadikan kepompong yang putih-putih seperti ini. Nah, ini di ruangan ini, di tempat ini tidak dikasih makanan, dikhususkan untuk dipuasakan. Memang nanti sebagian ada yang mati, itu wajar saja ya Pak ya. Tidak usah panik, nanti yang mati dibuang dan yang lainnya nih akan jadi kepompong putih seperti ini. Ini berapa hari Pak di sini Pak biasanya? 10 hari. 10 hari. Nah, 10 hari
Kemudian setelah kelihatan yang ini, maka segera diambil, diisolasi, dipisahkan pada rak tertentu yang memang ini penyimpanan kepompong ya, seperti ini. Dibiarkan di sini juga untuk puasa. Ini supaya tapak di sini ya, tidak dikasih makanan. Ini hidup Pak ya? Hidup. Ini hidup ya, hidup di dalamnya. Ini kepompong putih. Nah ini kurang lebih 10 hari juga ya Pak ya? Iya. Setelah di ruangan ini, mereka akan hidup dan punya sayap seperti ini ya Pak, betul? Iya. Nah nanti mereka hidup seperti ini. Ini yang warna coklat muda adalah baru berubah gitu ya. Dan ini yang hitam-hitam seperti ini udah dewasa, udah siap kawin ya. Maka di tempat ini sudah disediakan konsumsi pakan. Ini pakannya adalah apa saja, yang penting bisa dimakan. Pastikan dalam kondisi lebih kering, jangan basah. Karena kalau basah ini bisa menimbulkan kematian ya Pak ya. Nah ini kalau yang ada di kami ini makanannya adalah dage tempe yang diperas, ya, kemudian dicampur dengan dedak ya, atau pakan ayam yang ada boleh juga. Setelah dari sini maka kita pindahkan ke media tempat perkawinan ya Pak ya. Betul. Nah inilah media tempat perkawinan yang kita siapkan. Nah seperti ini. Ini salah satunya saja. Ini kita ambil hewan dewasa. Entah jantan betinanya kita juga tidak tahu. Tapi menurut sebagian orang katanya bisa jantan betina bisa kawin sendiri gitu, sehingga bisa bertelur. Nah ini sini disediakan makanan yang mengandung cukup air tapi tidak berlebihan. Kami gunakan ini semacam waluh atau labu gitu, atau pepaya dipotong sedemikian rupa untuk konsumsi makan dan minum mereka. Dan di tempat inilah terjadi perkawinan selama 10 hari pula. Nah setelah 10 hari dari sini, maka buah ini diambil, hewan ini diambil, sisanya nanti akan seperti ini ya Pak ya. Adalah tempat hidupnya. Yang ini kami gunakan adalah tiger gaji kayu. Nah, di sini di dalamnya sudah bercampur dengan telur-telur mereka ya Pak ya. Nah, setelah dari sini dipisahkan, maka ini hewan dewasanya dimasukkan ke tempat baru, betul Pak? Tempat baru beternak lagi, bertelur lagi dengan jumlah waktu 10 hari juga. 10 hari. Nah, terus telur-telurnya tadi, nah jatuh. Oke, nah ini sisa telur yang ditinggalkan. Nah, di tempat ini memang belum nampak ya, dengan mata kita tidak kelihatan. Tapi ini dipastikan di dalamnya ada calon ulat dalam bentuk telur. Ini kondisinya kering. Nah, disimpan di tempat ini selama 10 hari juga 10 hari. Tanpa makan nan ya Pak ya. Iya. Nah nanti setelah ini akan memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Mana Pak contohnya Pak, ada? Pilih barahe. Oke, nah ini yang udah 10 hari berikutnya. Nah ini saya dekatkan. Nah udah ada pergerakan hewan hidup. Nah ini seperti ini. Nah, udah bergerak ya, walaupun tidak kelihatan jelas. Seperti ini. Ini banyak, ribuan ini, tidak bisa dihitung. Nah setelah ini, selama 10 hari ini sudah bisa dikasih pakan belum Pak? Bisa. Nah di sini sudah bisa dikasih pakan. Sama pakannya itu adalah bisa dedak tahu, dage tahu, dage tempe begitu, yang sudah diperas tidak terlalu basah. Kemudian ditaruh di sini beberapa titik saja. Di sini akan berkembang sampai mereka kelihatan gede ya Pak, dewasa. Seperti ini nantinya. Betul Pak? Maaf ya. Yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, ini sahabat. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini. Kelihatan ya. Nah, banyak sekali. Nah, ini sudah hidup. Kita tinggal hanya ngasih pakan saja Pak ya. Kalau ini tepung yang kecil ini kotorannya mungkin ya Pak ya.
kotorannya ya. Oke. Apakah mereka saling memakan satu sama lainnya? Tidak. Oke, tidak saling makan. Pastikan kita hanya menyimpan makan saja. Oke, semakin banyak makan maka pertumbuhan semakin bagus dan cepat besar. Setelah ini, setelah ditemukan beberapa ulat yang dewasa, maka boleh dilakukan penyaringan untuk dijual. Nah, alat yang kami gunakan sangat sederhana sekali, yaitu puring masak nasi kalau nggak salah ini. Nah, seperti ini, dimasukkan ke sini. Tadinya di bawahnya kosong ini tadinya. Semuanya dimasukkan ke atas. Dengan sendirinya ulat yang kecil akan pindah ke bawah, dan yang tersisa ini adalah ulat yang dewasa. Maka ulat yang dewasa inilah yang sudah siap atau layak panen, layak dijual. Kebetulan ini ukuran yang paling ideal untuk dijual. Terlalu besar katanya konsumen tidak suka ya Pak ya, karena mudah mati atau cepat jadi kepompong di tempat penjualan burungnya. Kalau segede ini jadi bisa seminggu atau lebih mungkin di tempat penjualan, dikasih makan nanti membesar sendiri. Nah, terus juga mungkin jumlahnya kalau seperti ini banyak, ribuan. Tapi kalau semakin besar jumlahnya mengerucut lebih sedikit gitu ya Pak. Oke. Seperti inilah kawan cara budidaya ulat Hongkong yang kami kenal dengan cara yang sederhana. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadi ilmu dan menambah wawasan untuk teman-teman pembudidaya kreatif di Nusantara, di Indonesia. Saya ucapkan selamat beraktivitas untuk semuanya. Kalau ada ilmu yang anggap ini bermanfaat, silahkan untuk dikembangkan. Bahkan mungkin untuk lebih dikembangkan lagi supaya lebih maju, lebih profesional. Sementara kami masih sederhana ya Pak ya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Semuanya tentu ini daripada kekurangan kami. Saran dan kritik untuk membangun kami silahkan dimasukkan di kolom komentar. Salam sejahtera. Saya doakan semuanya semoga menjadi orang yang sukses, kaya raya, sehingga banyak sedekah, banyak ilmu, dan bisa pergi ke Baitullah. Oke. Salam hangat dari kami, juga dari Pak, siapa Pak namanya? Pak Nopi ya, dari kota Panawangan, Ciamis Utara, Jawa Barat, Indonesia. Salam sukses untuk semuanya. Nah, silahkan untuk di share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.